Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dia Ramadhani, NPM 23412060 dari kelas AKT 23A. Pada video kali ini saya akan membahas materi kertas kerja pada mata kuliah pengantar akuntansi. Sekarang kita masuk ke pengertian kertas kerja. Apa sih yang dimaksud dengan kertas kerja itu? Kertas kerja atau worksheet adalah kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan kertas kerja dapat mengurangi kesalahan terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Di samping itu, kertas kerja juga dapat digunakan untuk memeriksa ketetapan perhitungan yang dilakukan dan memungkinkan penyusunan data yang secara logis. Tujuan pembuatan kertas kerja, yang pertama, membuat penyusunan laporan keuangan, yang kedua, menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum menyusun laporan keuangan yang resmi, dan yang ketiga, menghindari kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah penyusunan kertas kerja. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama, isilah kolom neraca saldo dengan angka-angka dari saldo masing-masing buku besar, atau pindahkan angka-angka di neraca saldo ke kolom neraca di neraca lajur. Yang kedua, pindahkan angka-angka yang terdapat dalam ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Jika nama akun belum tercantum di dalam kolom nama akun, tulislah nama akun yang baru di bawah jumlah neraca saldo. Yang ketiga, hitunglah neraca saldo penyesuaian untuk data yang mengalami penyesuaian. Sedangkan jika tidak mengalami penyesuaian, tuliskan saja angka-angka dari kolom neraca saldo sesuai debit dan kreditnya. Yang keempat, pindahkan angka-angka neraca saldo setelah penyesuaian untuk kelompok akun beban dan pendapatan ke kolom laba rugi. Hitunglah selisih jumlah pendapatan dan jumlah beban. Hasilnya merupakan laba atau pendapatan lebih besar dari beban dan rugi atau pendapatan lebih kecil dari beban. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu pindahkan angka-angka neraca saldo penyesuaian untuk kelompok harta, hutang, modal, prive, dan akumulasi penyusutan ke kolom neraca. Di sini terdapat contoh kertas kerja. Seperti halnya laporan keuangan, 3 baris pertama neraca lajur memuat yang pertama nama perusahaan, yang kedua nama kertas kerja, dan yang ketiga jangka waktu yang dicakup. Bentuk neraca lajur terdiri dari kolom untuk nomor dan nama akun serta 5 pasang kolom debit dan kredit, sehingga seluruhnya menjadi 10 kolom. Judul dari 5 pasang kolom debit kredit tersebut adalah yang pertama neraca saldo, yang kedua jurnal penyesuaian, yang ketiga neraca saldo setelah disesuaikan, yang keempat laporan laba rugi, dan yang kelima yaitu neraca. Yang pertama ada neraca saldo. Data untuk kolom ini diambil dari neraca saldo yang telah dibuat. Apabila neraca saldo tidak dibuat, dapat diambil dari saldo setiap akun di buku besar. Yang kedua, jurnal penyesuaian. Data untuk kolom ini diambil dari ayat-ayat jurnal penyesuaian yang telah dibicarakan sebelumnya. Debit dan kredit dari ayat jurnal penyesuaian dicantumkan dalam baris yang tepat sesuai dengan nama akun yang dipengaruhi. Penggunaan huruf referensi ayat jurnal penyesuaian dalam neraca lajur akan memudahkan untuk mengidentifikasikannya di kemudian hari. Apabila nama akun yang harus disesuaikan tidak ada dalam neraca saldo, dapat dibuat akun baru di bawahnya. Banyaknya akun baru yang harus dibuat tergantung pada kebutuhan. Akan tetapi, perlu diingatkan bahwa akun baru yang dibuat hanyalah terbatas pada akun yang ada dalam bagian akun. Dalam praktik, ayat jurnal penyesuaian dibuat langsung di neraca lajur dengan data yang dikumpulkan oleh bagian akuntansi sebagai dasar. Yang ketiga, ada neraca saldo disesuaikan. Kolom ini menunjukkan neraca saldo setelah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Saldonya sudah mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
Angka-angka dalam kolom ini diperoleh dengan jalan menambah atau mengurangkan angka-angka yang terdapat dalam kolom jurnal penyesuaian pada angka-angka yang terdapat dalam neraca saldo. Saldo akun-akun yang tidak dipengaruhi oleh jurnal penyesuaian langsung dipindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan atau adjust trial balance. Yang keempat dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ada laporan laba rugi dan neraca. Neraca saldo disesuaikan sekarang telah mencakupi semua informasi yang diperlukan untuk membuat laporan keuangan. Tahap selanjutnya adalah memindahkan saldo setiap akun yang ada ke kolom laporan keuangan yang tepat. Aturan pemindahan didasarkan atas jenis akun yang bersangkutan. Akun-akun aktiva, kewajiban, dan modal dipindahkan ke kolom neraca. Sedangkan akun-akun pendapatan dan beban dipindahkan ke kolom laporan laba rugi. Perlu dicatat bahwa walaupun akun modal dan prive dipindahkan ke kolom neraca, mereka juga akan digunakan dalam penyusunan laporan perubahan modal. Setelah semua saldo akun yang ada dipindahkan, masing-masing kolom dari kelima kolom dijumlahkan. Laba atau rugi bersih dapat dicari dengan mengurangkan jumlah debit pada jumlah kredit kolom laporan laba rugi. Apabila jumlah kolom kredit lebih besar dibandingkan dengan jumlah kolom debit, maka kelebihan ini merupakan laba bersih. Sebaliknya, apabila kolom debit lebih besar dari kolom kredit, maka sisanya adalah rugi bersih. Sekian video materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.